Shalom saudara, bagaimana kabar saudara? Adakah di antara saudara yang merasa sepi di tengah pandemi ini? Nah, perasaan sendiri ini bukan cuma milik orang yang kekurangan interaksi, memang karena kita mengurangi banyak interaksi ya di tengah pandemi ini, tapi perasaan sendiri ini pun bisa terjadi di antara orang yang berada di tengah keramaian sekalipun. Saudara, Amsal hari ini mengajarkan kepada kita hikmat mengenai perasaan sendiri ini. Amsal 14 ayat 10 berkata, "Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya." Memang betul ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang betul-betul bisa merasakan perasaan bahagia atau mengerti kepedihan yang orang lain rasakan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang betul-betul mengalami persis sama seperti apa yang saudara alami di dunia ini. Sehingga Amsal hari ini mengajarkan kepada kita 3 pelajaran. Yang pertama adalah bahwa kita ini selalu menilai dan melihat hidup orang lain itu dari luar saja. Karena itu, jangan pernah merasa 100% yakin dengan asumsi kita tentang apa yang orang lain pikirkan, tentang apa yang kira-kira akan orang lain lakukan. Kita tidak tahu hidup mereka yang sebenarnya. Nah, saya pernah mengagumi satu pasang, saudara, yang karena suaminya itu gagah, dan istrinya cakep banget, cantik sekali, dan mereka adalah keluarga yang sudah mapan juga. Saya mengagumi mereka, dan saya berpikir, saya pengen punya hidup seperti mereka. Tapi semakin saya kenal mereka, saya juga kenal betapa mereka punya keluarga yang sebenarnya penuh pergumulan, bahkan lebih sulit daripada apa yang saya alami. Tidak seperti yang saya duga sebelumnya. Sehingga begitu saya tahu itu, saya harus meralat keinginan saya untuk menjadi sama seperti mereka. Saudara, jangan pernah menilai orang lain hanya dari apa yang tampak di luar dan kita yakin dengan penilaian kita. Jaga. Yang kedua, saudara, pelajaran kedua adalah, demikian juga orang lain itu melihat hidup kita itu hanya dari luar saja. Karena itu, kalau kita tidak ingin merasa sepi, merasa sendiri, kita perlu belajar untuk membuka hati, dan kita menunjukkan diri kita yang sebenarnya kepada orang lain. Kita butuh sahabat yang otentik, yang apa adanya, yang juga menerima dan mengasihi kita apa adanya, bukan hanya kita ingin orang lain melihat sisi baik kita saja, atau kita hanya menampilkan apa yang kita ingin orang lain pikirkan tentang kita. Tidak. Itu akan membuat kita semakin sepi. Dan yang ketiga, yang paling penting justru adalah pada akhirnya di dunia ini, saudara, yang paling mengerti isi hati dan pikiran kita hanya Tuhan saja. Nah, Yeremia 17 ayat 10a berkata, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin." Tuhan bahkan lebih kenal diri kita daripada kita sendiri. Sehingga dialah yang bisa mengenal isi hati kita yang paling dalam. Tapi yang paling menghibur adalah, saudara, Yesus itu sudah menjalani penderitaan dan kematian bagi kita. Sehingga kini, hanya dialah yang betul-betul bisa merasakan apa yang kita rasakan, memegang dan mendampingi kita melewati lembah kelam kehidupan dan kegelapan paling pekat yang kita takuti, yaitu kematian. Yesus peduli pada kita, dan tidakkah ini sangat menghiburkan? Saudara, renungkanlah 2 hal. Yang pertama, bahwa di dunia ini, kita butuh persahabatan dengan sesama kita manusia. Punyakah saudara sahabat-sahabat ini? Maukah saudara berdoa untuk ini? Dan maukah saudara juga membuka diri menjadi sahabat bagi sesama? Yang kedua, saudara, renungkan, seindah apapun persahabatan kita dengan manusia, tidak akan bisa menggantikan persahabatan kita dengan Tuhan. Mengapa? Ya karena memang hanya Tuhanlah yang betul-betul bisa mengerti dan merasakan apa yang kita alami dan rasakan, yang bahkan tidak bisa dialami, dirasakan, dimengerti oleh sahabat terdekat kita sekalipun. Karena itu pertanyaannya, apakah saudara menikmati persahabatan dengan Tuhan? Apakah saudara spend time untuk membangun relasi dengan Tuhan? Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bersyukur jika kami punya teman-teman dan keluarga yang mengasihi kami. Tapi kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang betul-betul selalu ada bersama-sama dengan kami. Satu-satunya jalan bagi kami untuk menghindari perasaan sepi dan sendiri adalah justru dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Tuhan, jangan biarkan kesibukan dunia ini memeras habis waktu kami untuk bisa tinggal bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan Yesus mengasihimu, dan banyak saudara-saudara seiman juga yang mempedulikan kita. Mari kita mencari komunitas iman yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.